Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai intersection and development of surfaces. Nah, biasanya di dunia teknik itu sering kita jumpai ya bentuk surface yang kemudian dibuat menjadi pipa atau duct system seperti ini contohnya, ataupun bentuk-bentuk geometri lainnya. Biasanya bentuk-bentuk tersebut dibuat dari lembaran flat ya, atau flat sheet, kemudian di roll ataupun di bending menjadi bentuk yang ingin diharapkan. Kemudian biasanya sebelum di bending itu lembaran plat tersebut harus ditandai atau dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Pola pada lembaran plat datar itulah biasanya yang disebut dengan bentangan atau development. Nah, ini di sini ada contoh sederhana ya. Jika kita ingin membuat pipa seperti ini yang terbuat dari plat, maka kita harus membuat bentangannya terlebih dahulu. Nah, bentangan silinder pipa seperti ini biasanya berbentuk ini ya, persegi panjang seperti ini. Kemudian nantinya di roll menjadi sebuah pipa. Nah, maka dari itu biasanya bentangan ini harus kita ukur terlebih dahulu ataupun kita bentuk sedemikian rupa sehingga nanti hasil akhirnya setelah di bending atau di roll itu menjadi bentukan silinder seperti ini ataupun bentuk lainnya sesuai dengan yang akan kita bentuk. Nah, berikut adalah contoh-contoh aplikasi untuk bentangan. Di sini ada bentangan silinder ya, silinder terpancung. Biasanya untuk offset duct ini. Kemudian di sini ada bentangan untuk kerucut ya, kerucut yang digunakan untuk reducer. Kemudian di sini ada bentangan transisi yang transisi dari persegi menjadi lingkaran seperti ini. Kemudian di sini ada bentangan untuk intersection ya. Jadi perpotongan antara silinder dengan silinder kalau ini ya. Kemudian di sini ada juga perpotongan atau intersection antara kerucut dengan silinder. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi untuk bentangan. Nah, maka dari itu kita harus belajar ya, bagaimana cara membuat bentangan atau pola ini nanti yang akan kita gunakan sebagai mal atau pola pada lembaran plat tersebut sebelum kita bentuk menjadi produk akhir seperti ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua jenis bentangan ya, khususnya untuk bentangan silinder. Yang pertama ada truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung. Kemudian yang kedua ada oblique cylinder atau silinder miring. Nah, di sini beda ya antara kedua silinder ini. Yang pertama itu ada silinder terpancung atau silinder lurus terpancung ya, lebih tepatnya. Biasanya ini digunakan untuk connecting right cylinder seperti ini, dimana biasanya sudutnya itu kemiringannya itu adalah 60 derajat, sehingga nanti ketika kita gabung dengan silinder pasangannya, dia akan ketemu, dan pasangannya ini biasanya juga sudutnya 60 derajat sehingga ketemu. Dan untuk ini ya, silinder lurus terpancung ini biasanya untuk penampang melintangnya adalah lingkaran seperti ini. Sedangkan penampang melintang bagian terpotongnya ini biasanya elips ya. Ini adalah untuk truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung. Nah, yang kedua itu ada oblique cylinder atau silinder miring. Nah, ini juga sama, digunakan untuk connecting ya biasanya. Connecting oblique cylinder. Bedanya dengan yang silinder lurus terpancung ini adalah untuk silinder miring itu ini penampang melintang di bagian potongannya itu lingkaran.
sehingga ini bisa langsung dihubungkan dengan silinder lurus yang tanpa terpancung seperti ini. Karena ini pasti nanti bentuk penampangnya lingkaran, maka bisa dipasang langsung ketemu di bagian connectingnya ini atau silinder miringnya ini. Bedanya dengan ini ya, di sini pasangannya harus juga terpancung supaya bisa ketemu. Kalau ini pasangannya dia silinder tanpa terpancung. Nah, biasanya untuk silinder miring ini ketika kita potong ya, potong terhadap tegak lurus terhadap garis sumbunya, itu bentuknya elips seperti ini. Kalau di sini tadi kan lingkaran, sedangkan di sini elips, elliptical cross section. Nah, ini bedanya antara kedua silinder ini. Jadi biasanya kalau ini keunggulannya untuk pasangannya ini tanpa kita berbentangan pun nggak masalah. Artinya pembuatan bentangannya lebih gampang karena dia silinder lurus. Cuman kelemahannya di sini dia cross sectionnya menjadi elips seperti ini. Sedangkan kalau yang di sini itu pasangannya harus kita pancung juga agar bisa ketemu dengan connectingnya ini. Tapi di sini cross sectionnya dia tetap berbentuk lingkaran. Nah, di sini ya, untuk lebih jelasnya, di sini ada saya punya gambarannya untuk bentuk 3 dimensinya antara truncated right cylinder dengan oblique cylinder. Nah, sebelah kiri ini adalah truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung. Nah, seperti ini ya, gambarannya seperti itu. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah oblique cylinder atau silinder miring. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat ya, ini saya dulu. Ini kalau kita lihat di bagian sambungannya ini, dia bentuknya elips seperti ini. Sehingga pasangannya juga harus berbentuk elips, makanya pasangannya juga harus dipotong miring seperti ini. Kemudian di sini kalau kita lihat cross sectionnya bentuknya dia tetap lingkaran. Nah, ini tetap lingkaran. Itu untuk silinder lurus terpancung. Dengan bedanya dengan silinder miring itu dia potongannya di sebelah sini. Kalau kita lihat potongannya itu bentuknya dia tetap lingkaran seperti ini. Sehingga ini bisa dipasangkan dengan silinder lurus yang tidak ada pancungannya atau potongan miringnya. Jadi dia langsung bisa dipasangkan dengan silinder. Tetapi di sini untuk cross sectionnya itu bentuknya dia elips. Kalau kita lihat di sini, nah bentuknya elips. Nah, itu adalah bedanya antara truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung dengan oblique cylinder atau silinder miring. Oke, sekarang kita langsung saja untuk belajar bagaimana cara membuat bentangan. Untuk yang pertama yaitu truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung menggunakan bantuan software AutoCAD ini. Oke, misalkan di sini kita memiliki ini ya, ingin membentuk silinder lurus terpancung ini dengan diameter 60, kemudian tinggi totalnya itu 100. Nah, caranya yang pertama kita buat dulu penampang melintang di bagian ini ya, bagian cross sectionnya ya. Jadi tegak lurus dengan garis sumbunya. Itu karena di sini tadi silinder lurus terpancung, maka bentuk dari penampang melintangnya adalah lingkaran ya di sini. Nah, kita buat dulu menggunakan circle. Nah, seperti ini. Kemudian lingkaran ini kita bagi sebagai contoh ya. Kita bagi menjadi 16 bagian. Nah, kita buat dulu dan seperti ini. Kemudian ini kita array sebanyak 16. Komanya array. Kemudian kita pilih garis ini.
kemudian jangan lupa pilih ini ya, polar array ya. Nah seperti ini, array-nya dia melingkar. Kemudian center point-nya kita pilih di sini, jumlahnya 16. Kita preview dulu. Nah seperti ini. Kalau sudah oke, kita save. Nah ini kita bagi menjadi 16 bagian. Sebenarnya gini ya, semakin banyak pembagiannya, itu nanti hasilnya juga akan semakin akurat. Nah sebagai contoh, ini saya buat 16 saja supaya nanti tidak terlalu lama. Kalau kalian ingin membuat bentangan yang lebih akurat, itu kalian bisa bagi menjadi jumlah yang lebih banyak. Oke, nah sekarang setelah kalian bagi menjadi 16 bagian, kemudian setiap ini ya, ujung potongannya, ujung pembagiannya ini kita proyeksikan ke atas menggunakan line. Kita aktifkan ortonya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kita perpanjang sampai menyentuh bagian miringnya ini ya. Kita trim extend, trim, kemudian pencet shift untuk extend ya. Kita ulangi, trim, tr, enter, enter lagi, kemudian shift. Nah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi garis dari sini ya, saya kira. Oke, kemudian kita buat lagi garis ke sini. Nah ini setinggi totalnya ini 100 ini. Nah ini, dan kita tarik ke sana juga. Oke, kemudian kita buat garis ini, panjangnya garis ini itu sepanjang dari, karena ini silinder ya, silinder ini kan nanti kita bentang ya, maka di sini akan muncul panjang sepanjang lingkaran ini, keliling lingkaran ini. Maka nanti untuk membuat panjang dari lingkaran ini, panjang dari garis ini adalah sepanjang dari keliling dari lingkaran ini. Nah jika kalian ingin mencari keliling, maka rumusnya Pi kali D, jadi Pi kali 60. Atau kalau kita menggunakan AutoCAD, itu bisa kita gunakan command list ya. Enter, kemudian kita klik lingkaran ini dan enter. Kemudian di sini cari properties yang ini ada keterangannya circumference ini. Ini adalah keliling ya, panjang kelilingnya. Di sini kita ketemu angka 189, sekian ya. Ini kita copy. Kemudian ini kita offset ya ke sana sepanjang nilai itu tadi, kelilingnya tadi, offset. Dan kita paste di sini nilainya, enter. Kemudian kita klik, arahkan ke sana. Nah ini. Dan itu lebihnya kita trim seperti itu. Nah ini pasti sama nanti ya. Jadi keliling lingkaran ini harus sama dengan panjang dari bentangannya ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya, karena di sini lingkaran ini kita bagi menjadi 16 bagian, maka di sini nanti panjang ini juga kita bagi menjadi 16 bagian. Nah caranya, kalian bisa bagi, kalau cara manual ya, kalian bagi keliling tadi menjadi 16, itu nilainya berapa. Jadi nilai keliling tadi ya, kita lihat tadi. Nah nilai ini kita bagi menjadi 16. Kemudian kita buat garis-garis dengan jarak yang sama sesuai dengan pembagiannya tadi. Atau lebih cepatnya, kita bisa gunakan perintah divide ya, kalau di AutoCAD ya. Komennya div, kemudian diisi
atau kita select dulu ya, kita select object to divide nya, kita pilih ini. Setelah itu kita enter the number of segment, jadi kita masukkan berapa jumlah pembagiannya, kita isi 16, kemudian enter. Maka di sini otomatis dia terbagi menjadi 16 bagian. Nah, untuk biasanya ya, untuk memunculkan ini tuh adalah poinnya, keluarnya poin. Untuk memunculkan poin dengan bentuk seperti ini, itu kalian bisa masuk ke format, kemudian point style. Nah, di sini ada macam-macam stylenya ya di sini. Kemudian di sini ada ukurannya. Kan terserah mau gunakan apa. Saya gunakan yang silang ini ya. Kemudian point size-nya kita pakai 5 unit ya, biar nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Kemudian pastikan di sini set size in absolute unit. Jadi ini ukurannya ini tetap ketika kita zoom atau maupun kita maksudnya kita zoom out maupun kita zoom in, ukurannya tetap. Kalau kita gunakan relatif nanti dia berubah-ubah. Oke, kita oke. Kemudian kita copy garis ini. Kita copy sesuai pembagiannya tadi ini. Oke. Kemudian setelah itu kita tentukan ya, kita tentukan bagian joinnya atau sambungannya. Ini kan bentuknya lembaran plat datar seperti ini ya. Nanti kita bending, kita roll menjadi bentuk silinder seperti ini. Nah, itu sambungannya kita mau di mana? Mau di sini, bagian sini, atau di bagian sini. Nah, sebagai contoh nanti kita pakai sambungan yang bagian sini ya. Kita pakai bagian sini, maka untuk ini garis ini ya, ini itu berarti karena di sini itu letaknya di sini ya. Maka di sini nanti kita proyeksikan ke sini di bagian terluar. Jadi nanti di sini. Ini adalah sambungan dari bagian yang pendek ini, bukan yang panjang ini ya. Jadi ya bagian yang panjang ini letaknya nanti di tengah sini. Jadi yang pendek ini letaknya di pinggir. Karena contohnya nanti kita joinnya itu letaknya di sini. Oke, jadi langkah selanjutnya kita proyeksikan ya, setiap perpotongan garis pembagi ini yang kita proyeksikan ke atas ini, kemudian yang berpotongan dengan garis miring ini kita proyeksikan ke kanan. Sebagai contoh, yang pertama itu adalah garis yang ini ya. Ini itu yang berpotongan dengan garis miring itu, yaitu adalah di sini, dari sini. Gunakan line, kemudian kita proyeksikan ke sana, tegak lurus ya, pastikan ortonya aktif. Kemudian berhenti di bagian terluar, karena di sini joinnya di sini ya, terluar sini. Enter, kemudian kita buat lagi garis kedua yaitu ini ya. Ini berpotongan dengan garis miringnya itu di sini ya. Ini kita tarik lagi ke sana di garis kedua juga di sini. Nah, ini garis pertama, garis kedua, dan seterusnya nanti ya ke sini. Ini juga sama, garis pertama, garis kedua, dan seterusnya ke sana. Dan kita lanjutkan lagi. Ini kita proyeksi ke sana juga, sampai sini, dan ini sampai sini ya. Kemudian ini sampai sini, dan ini sampai sini. Kemudian terakhir adalah yang paling atas ini sampai paling atas juga. Oke, nah ini adalah ini ya, kita sudah selesai melakukan bagian separuh sini ya, separuh lingkaran ini ya. Nah, separuh lingkaran yang berikutnya itu karena ini silinder lurus ya, potongannya kalau kita lihat dari samping itu kan seperti ini. Sebelah sana pasti juga sama ya, maka kita tidak perlu melakukan hal yang sama, tetapi kita bisa langsung mirror saja. Jadi ini kita mirror, komanya MI ya,
kita pilih garis yang terujung terluar ini ya. Tadi itu adalah ini ya, tengah ini, paling tengah ini. Nah, seperti ini, enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian setiap perpotongan antara garis proyeksi ini ya terhadap garis pembagian yang vertikal ini, yaitu ini, dan seterusnya, itu kita hubungkan menggunakan spline. Kita mulai dari sini. Nah, kita hubungkan terus sampai ke ujung. Pastikan objek snapnya aktif ya, supaya dia muncul snap seperti ini ya. Jadi lebih gampang untuk ngepaskannya. Dan enter sampai selesai. Oke, ini baru kita hapus garis proyeksi bantunya ini. Nah, maka inilah nanti yang digunakan sebagai bentangannya ya, pola untuk membuat silinder terpancung ini. Jadi nanti ini kita potong seperti ini. Jadi plat ini, misalkan kita punya plat persegi seperti ini ya, bisa beri warna merah, maka plat kotak ini harus kita potong jadi seperti ini. Nah, ini jadi kita potong, kita beri tanda dulu seperti ini sesuai mal yang kita buat ini. Kemudian plat ini kita potong seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ketika kalian roll bending ya, maka akan terbentuk silinder terpancung sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk membuat bentangan truncated right cylinder atau silinder lurus terpancung.